Selamat malam Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam Night Call. Malam ini saya Pendeta Murwanto dari GPIB Maranatha Jakarta. Dengan tema malam ini firman Allah adalah mimpi Firaun dan masa depan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, bimbinglah kami dengan firman dan Roh Kudus, supaya kami dapat berkata firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan terang pada jalan kami. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita dari Kejadian pasal 41 ayat 25 sesuai daftar bacaan gereja pada malam hari ini berbunyi demikian. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang wanita muda yang bermimpi dan kemudian ia berjumpa dengan seorang tukang ramal dan menceritakan mimpinya itu. Pak, tadi malam saya bermimpi bertemu ular, bertemu seekor ular. Apakah itu berarti saya akan dapat jodoh saya? Si tukang ramal menjawab, betul sekali. Kamu akan berjumpa dengan jodohmu. Keesokan harinya, Bapak Ibu Saudara, wanita ini menemui lagi si tukang ramal karena dia bermimpi lagi. Tadi malam saya bermimpi lagi, tapi kali ini saya bertemu dengan jodoh saya. Apa artinya ya Pak? Si tukang ramal pun menjawabnya. Wah, dengan santai dia menjawabnya. Wah, kalau begitu kamu akan bertemu dengan ular. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah Anda pada mimpi? Mungkin ada yang menjawab, saya tidak percaya kebenaran sebuah mimpi. Ya, nggak usah dipercaya. Tapi ada juga yang percaya pada mimpi dan itu bisa terjadi dan kadang-kadang menjadi kenyataan. Ia melanjutkan mimpinya, misalnya ia bercerita tentang mimpinya, mimpi tentang giginya copot misalnya. Bahwa ada nanti kata orang keluarga dekat yang akan meninggal dunia. Ada lagi yang mempunyai mimpi lain. Saya pernah dikunjungi seorang warga jemaat, anak muda, yang menyampaikan, Pak Pendeta, saya mau tahu dong nomor polisi, plat nomor sepeda motor Pak Pendeta. Loh ada apa? Tadi malam saya bermimpi Pak Pendeta datang ke rumah saya. Makanya saya mau cari tahu nomor plat motor Pak Pendeta. Loh apa hubungannya plat nomor dengan saya? Begini Pak, saya ingin beli nomor. Nomor itu adalah nomor undian atau nomor lotre atau porkas waktu zaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, barangkali Anda termasuk orang yang tidak percaya dengan mimpi-mimpi. Ya, mungkin kita seperti itu. Sebab prinsip hidup kita adalah kita tidak hidup dalam angan-angan spekulatif. Dan kita hidup dalam hal-hal yang nyata. Atau kita akan terganggu dengan memikirkan mimpi itu, dihantui karena mimpi-mimpi itu, ya, dan juga Bapak Ibu Saudara bahwa itu membuang-buang waktu saja bagi kita. Tapi ketika kita baca pembacaan Alkitab malam ini, kita pasti terkejut bahwa Alkitab juga berbicara tentang mimpi, yaitu mimpi Firaun, Raja Mesir, dan juga kita tahu bahwa banyak perikop yang berbicara tentang mimpi. Ya, misalnya ya mimpi Yakub di Betel. Atau juga Nebukadnezar yang mimpinya diartikan oleh Daniel. Atau 5 cerita di kitab Matius tentang kelahiran Yesus melalui mimpi dan cerita-cerita lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya kita dapat berpikir bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, dan jikalau kita percaya pada Allah yang maha kuasa, berarti Allah dapat berbuat apa saja, juga termasuk melalui sebuah mimpi.
Tapi tunggu dulu, jangan ada yang mengira kalau mimpi nomor tertentu dan hewan tertentu yang ada sionya ya, itu berarti Allah juga bekerja supaya dengan tujuan kita dapat lotre yang besar begitu ya. Tahun pandemi, tahun 2020 itu disebutkan orang sio ular. Dan tahun 2021, tahun sekarang ini, sio kerbau seperti mimpinya Firaun ya, lembu begitu. Nah, coba yang beta tahu ya, itu cuma sio ale, sio nona, sio nyong begitu kan, bukan sio-sio yang binatang-binatang itu atau hewan-hewan itu. Tidak sembarangan orang dipilih Allah untuk mengartikan sebuah mimpi. Dan tidak semua orang yang ditunjuk Allah untuk dapat mengartikan sebuah mimpi. Itulah juga kisah di dalam Alkitab yang berisikan mimpi, sama seperti Yusuf yang diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan Yusuf dalam hal ini diberi hikmat oleh Allah untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Bahkan dia berkata dalam bacaan Alkitab kita, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Artinya, Allah akan memberitahu atau Allah ingin memberitahu Firaun apa yang dia akan lakukan di masa depan bagi kerajaan Mesir atau negeri Mesir. Ternyata mimpi Firaun itu benar-benar terjadi. Dan artinya tepat seperti ya sebagaimana diartikan oleh Yusuf, ya, bahwa ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kekeringan, dan itu harus dipersiapkan dengan bijaksana atau dengan baik. Dan Yusuf bukan hanya diberi hikmat untuk mengartikan mimpi itu, tetapi juga diberi solusi, diberi jalan keluar oleh Allah untuk mengatasi masalah 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi Yusuf tidak menyombongkan diri. Dia mengatakan bahwa semuanya dari Allah. Semuanya diperoleh dari Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita tidak tahu masa depan kita. Kita tidak mengerti masa depan kita. Sebab itu seringkali kita khawatir dengan masa depan kita. Karena kita tidak tahu. Atau karena masa depan itu tidak pasti. Apalagi kita menghadapi masa depan yang di masa pandemi COVID-19, apalagi saat PPKM darurat pada saat ini. Kita terharu, kita sedih, tapi kita juga bersimpati, berempati, bersolidaritas dengan saudara-saudara kita ketika melihat betapa sedihnya, betapa pilunya banyak orang yang menderita, terpapar oleh virus corona ini, tapi juga tidak sedikit yang meninggal dunia. Lalu kita bertanya, bagaimana masa depan kita di saat pandemi seperti ini? Masa depan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap ada di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Sebab itu, percayalah dengan sungguh kepada Allah. Nah, hal ini yang pertama yang dapat kita lakukan dalam situasi ini. Percayakan diri kita, keluarga kita, milik kita, pekerjaan kita, hidup kita, bahkan semuanya pada Allah. Dan biarkan Allah yang bekerja untuk menyiapkan masa depan kita yang baik dan indah, seperti sebuah mimpi yang indah yang menjadi kenyataan. Tetapi yang kedua, sambil kita mempercayakan diri kita kepada Allah, lakukanlah apa yang dapat kita lakukan. Lakukan yang terbaik, pikirkan sesuatu yang terbaik, buatlah perencanaan menata masa depan kita di tengah pandemi seperti saat ini. Sekarang ini, kini dan di sini, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang baik, yang ketat, berdasarkan prinsip-prinsip ilmu kesehatan atau prinsip ilmu kedokteran. Itu bisa kita terapkan. Ada istilah pada masa pandemi ini, life giving dan life threatening, yaitu bahwa selama pandemi ini kita diingatkan untuk
Tuhan yang memberi kehidupan itu supaya kita rawat, kita jaga kehidupan itu. Dan life threatening, sebab itu jangan kita membahayakan atau mengancam kehidupan kita dengan bertindak sembarangan. Kita harus selalu pro kehidupan, menjaga, memeliharanya. Sekali lagi, pertama percayakanlah kehidupan kita termasuk masa depan kita kepada Allah. Dan yang kedua, lakukanlah yang terbaik apapun yang bisa kita lakukan di masa pandemi seperti ini. Semoga malam ini menjadi mimpi yang indah, miliki mimpi yang indah sebagaimana janji Allah. Dalam Yeremia 29 ayat 11, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan, dan janjinya yang menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tentu kami tidak tahu masa depan kami masing-masing, ya Allah. Tapi janji firman-Mu ya dan amin. Kami percaya dan mau mempercayakan diri kami, milik kami, kepunyaan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, hanya ke dalam tangan-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Lalu tuntunlah kami untuk selalu melakukan yang terbaik di masa sulit seperti ini. Memikirkan, merencanakan masa depan kami dengan baik. Dan terus-menerus melakukannya, bahkan percaya bahwa Tuhan akan campur tangan di dalam seluruh upaya kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Berkati majelis sinode dengan semua jemaat-jemaat GPIB tersebar dimanapun, sampai di pos-pos Pelkes GPIB, dan juga musyawarah-musyawarah pelayanan dalam koordinasi-koordinasi yang baik terhadap jemaat-jemaat dimanapun berada di wilayah, di negeri tercinta Indonesia ini. Berkati pemerintah kami dalam upaya memutus mata rantai virus corona, dengan segala upaya pada saat ini, khususnya Jawa dan Bali, PPKM darurat yang dilakukan. Bahkan di tempat-tempat lain di mana virus ini sudah begitu luas menyebarnya, Tuhan tetap Engkau Allah Maha Kuasa. Dan tetap kami percaya bahwa masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Berkati kami semua untuk bersama-sama tetap percaya pada Allah dan melakukan apa yang dapat kami lakukan dengan baik untuk kami boleh menata kehidupan kami hari ini bagi masa depan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Amin.